Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu terdiri dari saya, Devi Oktaviani, Tamar Elvini, dan David Nurdiansyah akan membahas tentang chapter 7, yaitu Ethical Decision Making, Privacy, and Technology in Workplace. Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa bisnis telah berkembang dengan pesat saat ini. Hal ini juga yang didukung karena adanya teknologi yang semakin canggih. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi para perusahaan. Bagaimana cara mereka menjaga privasi dari karyawan serta konsumen mereka? Karena hal ini terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran privasi seperti misalnya penggunaan data-data karyawan dan konsumen yang disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mendalami lebih jauh tentang batasan-batasan hukum serta apa itu privasi serta hak privasi. Kita bisa mulai dari pengertian privasi. Privasi merupakan hak untuk dibiarkan sendiri dalam zona kesendirian pribadi atau hak untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri. Nah, pada bab kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang privasi yang ada di dalam tempat kerja, karena privasi di dalam tempat kerja masih menjadi nilai-nilai yang kabur. Artinya, privasi ini masih menjadi samar-samar karena beberapa orang menganggap bahwa mungkin seseorang telah melanggar etika privasi seseorang. Namun, beberapa orang lain mungkin menganggap bahwa hal itu masih dalam batas normal. Nah, setelah privasi diartikan secara umum, kita bisa memahami privasi lebih lanjut lagi dengan mengetahui pendapat dari para ahli. Salah satunya adalah pendapat dari filsuf George Brenker yang berpendapat bahwa privasi itu melibatkan dua orang. Yang pertama itu adalah A dan B, dan X yang mengetahui informasi pribadi tentang A. Pelanggaran privasi mulai dilanggar ketika B mulai mengenali X, di mana X kemudian memberitahu informasi pribadi tentang A. Dan apakah privasi itu dilanggar? Privasi akan dilanggar ketika A merasa keberatan bahwa informasi pribadinya telah diketahui orang seseorang. Namun, jika A tidak merasa keberatan tentang informasi pribadinya yang diketahui oleh beberapa orang termasuk B, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam pelanggaran etika privasi. Beberapa negara juga turut mendukung adanya hak privasi, termasuk Indonesia dan New Zealand. Namun, ada juga ternyata beberapa negara yang tidak mendukung adanya hak privasi, seperti contohnya Amerika Serikat. Apa sih sumber dari hak atas privasi ini? Hak privasi itu termasuk dalam hak individu, di mana di dalamnya individu itu juga mempunyai hak untuk mempunyai atau membuat keputusan pribadi, di mana hak ini kemudian dibatasi oleh kontrak sosial dalam budaya kita yang mencegah kita untuk melanggar hak pribadi seseorang atas otonomi pribadinya. Filsuf dan akademis Patricia Verheyen menggambarkan batas ini sebagai kewajiban feedback atau kewajiban timbal balik, di mana ketika seseorang dihormati hak pribadinya oleh orang lain, maka dia akan berusaha untuk menghormati hak-hak pribadi dari orang-orang tersebut yang berusaha untuk menghormati hak pribadinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum dari hak atas privasi. Dibagi menjadi tiga, yaitu konstitusi, lalu undang-undang, serta hukum umum. Konstitusi sendiri ini merupakan perlindungan ketika seseorang itu bekerja di dalam perusahaan yang milik pemerintah. Selanjutnya ada undang-undang, di mana dia juga tidak terlalu berbeda dengan konstitusi, di mana ketika seseorang merasa dilanggar hak atas privasinya, maka dia bisa dilindungi dengan undang-undang ini, namun tidak secara menyeluruh. Kemudian ada hukum umum, di mana hukum umum ini lebih mengacu pada keputusan pengadilan dibanding dengan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kapan sih privasi karyawan itu dilanggar. Yang pertama, privasi karyawan itu dilanggar setiap kali ada perusahaan melanggar keputusan pribadi yang tidak sesuai dengan kontrak. Misalnya ketika perusahaan itu mewajibkan seluruh karyawannya untuk pulang
hingga lembur, karena hal itu sudah melanggar hak atas privasi, di mana waktu lembur merupakan waktu luang pribadi karyawan tersebut. Lalu yang kedua, ketika informasi mengenai karyawan itu disebarkan tanpa adanya persetujuan dari karyawan. Kemudian, ekonom Antonio Argandona berpendapat bahwa teknologi itu tergantung pada ketersediaan informasi yang ada, yang kemudian dia menyampaikan beberapa elemen ketika seseorang itu mengirimkan informasi menggunakan teknologi baru ini. Yang pertama itu ada truthfulness and accuracy, yang artinya ketika seseorang berusaha untuk mengirimkan informasi, maka dia harus mempertimbangkan mengenai kejujuran serta keakurasian dari informasi yang akan dia kirim, apakah itu berita yang memang valid atau tidak. Lalu yang kedua adalah respect for privacy, yang artinya ketika mengirim informasi, misal kita mengirim informasi tentang pekerjaan, bahwa jangan sampai mengirim file pekerjaan itu pada waktu luang atau pribadi seseorang gitu, karena hal itu tentu akan melanggar etika privasi seseorang. Yang ketiga ada respect for property and safety rights, yang berarti bahwa ketika seseorang mengirim informasi tersebut harus dipastikan mengenai sistem keamanannya, lalu apakah ada spionase dan lain sebagainya. Artinya harus menjamin keamanan atas pengiriman informasi tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada accountability atau akuntabilitas, di mana memang ternyata teknologi itu memudahkan seseorang mengirim informasi dengan lebih cepat, yang berarti bahwa teknologi ini memang bermanfaat bagi semua orang. Lalu bagaimana caranya mengawasi karyawan dengan biaya yang tidak terlalu mahal atau biaya yang rendah? Caranya adalah dengan yang pertama, mengawasi email karyawan serta penggunaan internet. Dan yang kedua, memblokir situs internet yang memang akan mengurangi produktivitas dari karyawan. Dan yang ketiga, memantau sosial media karyawan. Nah, untuk hal yang ketiga ini akan berdampak buruk bagi karyawan. Jika dari seorang manajer yang memantau sosial media karyawan, akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan atas karyawan karena tidak mampu untuk melindungi informasi tentang dirinya sendiri, karena dia tidak tahu dampak pada dirinya. Apakah dia harus memposting sesuatu, apakah dia tidak harus memposting sesuatu. Hal itulah kemudian yang membuat keraguan kepada karyawan itu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memantau penggunaan teknologi. Perusahaan memilih untuk memantau karyawannya dan mengumpulkan informasi yang dibahas sebelumnya karena berbagai alasan. Pengusaha perlu untuk mengelola tempat kerja mereka, menempatkan pekerja di posisi yang tepat, dan untuk mengelola manfaat di tempat kerja. Pemantauan juga memungkinkan manajer untuk memastikan kinerja yang efektif dan produktif, sehingga dapat mencegah kerugian produktivitas untuk penggunaan teknologi yang tidak tepat. Pengusaha menggunakan pemantauan untuk melindungi informasi hak milik dan untuk melindungi dari pencurian, untuk melindungi investasi mereka dan melindungi mereka terhadap tanggung jawab hukum. Perusahaan mengambil tindakan disipliner pada karyawan karena penyalahgunaan media sosial. Selain itu, ada perusahaan yang memecat seseorang karena menggunakan internet untuk aktivitas yang tidak terkait dengan pekerjaan. Perusahaan juga melakukan pemantauan karyawan melalui pengujian narkoba. Karyawan mungkin berpendapat bahwa penggunaan narkoba hanya relevan jika berdampak pada kinerja mereka. Padahal, hal ini dilakukan perusahaan karena perusahaan sering bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawannya dalam pekerjaan mereka, sehingga minat pengusaha dalam mempertahankan kendali atas setiap aspek lingkungan kerja menjadi meningkat. Ada beberapa negara di dunia ini yang melegalkan obat-obatan seperti ganja, negaranya seperti Amerika, Australia, Korea Utara, dan beberapa
setara termasuk segala penyakit atau kelainan dan hasil tes genetik anggota keluarga hingga anggota keluarga tingkat kekeluargaan keempat. Walaupun informasi yang dimiliki Gina ini merupakan kerahasiaan, pengusaha dapat melepaskan informasi genetik tentang seorang karyawan dalam keadaan tertentu. Yang pertama, kepada karyawan atau anggota berdasarkan permintaan mereka. Yang kedua, untuk peneliti kesehatan kerja. Yang ketiga, untuk menanggapi perintah pengadilan. Dan yang terakhir, untuk lembaga kesehatan masyarakat. Di Amerika, berkenaan dengan informasi medis secara khusus, keputusan pengusaha tidak hanya diatur oleh undang-undang, tetapi juga dibatasi oleh Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA. HIPAA menetapkan bahwa pengusaha tidak dapat menggunakan informasi kesehatan yang dilindungi dalam membuat keputusan kerja tanpa persetujuan terlebih dahulu. Informasi kesehatan yang dilindungi mencakup semua catatan medis atau informasi kesehatan lainnya yang dapat diidentifikasi secara individu. Beberapa alasan bisnis untuk perusahaan menghindari pemantauan. Yang pertama, mereka khawatir bahwa pemantauan ini dapat menciptakan tempat kerja yang mencurigakan dan tidak bersahabat. Yang kedua, menghambat kinerja karena dapat menyebabkan peningkatan stres dan tekanan, berdampak negatif pada kinerja dan berpotensi menyebabkan gangguan fisik. Yang ketiga, karyawan mengklaim bahwa pemantauan ini adalah pelanggaran privasi dan melanggar hak asasi manusia mereka pribadi. Ada beberapa elemen pemantauan. Yang pertama, pemantauan hanya di tempat kerja, bukan area pribadi. Yang kedua, karyawan dapat mengakses informasi data pemantauannya. Yang ketiga, tidak ada pemantauan rahasia. Yang keempat, informasi hanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, kesepakatan mengenai pengungkapan informasi. Yang keenam, larangan diskriminasi atas aktivitas di luar pekerjaan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah teknologi yang mengejar privasi telah memberi kita banyak manfaat. Menemukan cara yang tepat merupakan tantangan besar bagi perusahaan bisnis yang harus memenuhi banyak masalah mengenai etika bisnis. Melindungi privasi membutuhkan solusi terkoordinasi yang melibatkan banyak pihak. Sampai solusi ditemukan, fokus bisnis akan tetap pada pengembangan dan penerapan kebijakan privasi. Ketika kita berbicara tentang lingkungan kerja, tentu erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat profesional. Namun kemudian menjadi tabu ketika kita memasukkan hal-hal yang mungkin sifatnya privacy. Namun bagaimana jika kondisinya hal itu memang diperlukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang drug testing, yang bagi beberapa orang menjadi sebuah isu tersendiri, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat, bahwa hal ini jadi sesuatu yang dilematis. Di satu sisi, bagi mereka yang pro, ini adalah langkah perusahaan untuk memastikan adanya public safety, meskipun mungkin ini konteksnya ataupun bersifat privacy, tapi kepentingan publik itu harus diutamakan, sehingga penting untuk perusahaan memastikan setiap pekerjanya untuk terbebas dari yang namanya penyalahgunaan obat-obatan. Nah, bagi yang kontra, ini sudah memasuki apa yang mereka sebut sebagai invasi dari privacy yang mereka miliki, bahwa itu urusan saya bahwa saya terpapar dengan obat-obatan atau tidak. Selama itu tidak mempengaruhi kinerja ataupun mengurangi produktivitas, harusnya itu baik-baik saja bagi mereka yang kontra. Namun ini juga menjadi dilematis karena memang dengan tekanan kerja, dengan beberapa pekerjaan yang memang memiliki tekanan pekerjaan yang tinggi, seringkali obat-obatan menjadi solusinya bagi mereka. Adapun jika hal ini sudah terjadi, setidaknya ada 5 hal yang saya temukan, saya rangkum menjadi penting untuk perusahaan lakukan, yaitu yang pertama, informed consent, di mana harus ada kesepakatan sejak awal bahwa tidak boleh adanya penggunaan atau penyalahgunaan obat-obatan di lingkungan kerja, dan juga bagi para pekerja yang bekerja di tempat tersebut. Kemudian confidentiality, di mana ketika sudah terjadi pemeriksaan dan ditemukan hasil yang positif, kerahasiaan dari hasil tersebut harus dijaga. Bagaimanapun itu juga merupakan privacy dari si pekerja, sehingga tetap harus dijaga karena akan berkaitan dengan kinerjanya nanti dan juga mental mungkin. Kemudian getting help, bahwa setiap perusahaan harus membantu memberikan solusi dengan mungkin rehabilitasi, opsi-opsi yang menyelamatkan mereka keluar dari masalah tersebut. Kemudian memberikan support
bisa jadi ditempatkan di role ataupun peran-peran yang memang tepat dengan kondisi mereka, sehingga mereka tidak merasa kehilangan pekerjaan dan tetap memiliki value dan manfaat di perusahaan tersebut. Dan yang kemudian adalah justifikasi, yang ini menjadi penting karena harus clear dulu pembenarannya seperti apa, karena terjadi di beberapa konteks di mana justifikasi atau pembenaran masih dipertanyakan, seperti halnya terjadi di Amerika Serikat. Ada bahwa mereka yang menerima social assistance juga diperlukan atau diharuskan untuk melakukan drug testing, yang kemudian memunculkan pertanyaan di benak mereka yang menerima bantuan sosial tadi, karena di sana kan melakukan drug testing sendiri tidak gratis, alias harus membayar. Sementara untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan sosial tentu merasa diberatkan, sehingga justifikasinya juga harus diperjelas dan diberikan solusi yang tepat lah untuk mereka. Kemudian adalah berikutnya tentang ethical issues di dalam penggunaan teknologi di lingkungan bekerja. Bahwa memang betul teknologi memberikan kemudahan, manfaat di lingkungan kerja, tapi juga ada isu-isu tersendiri terkait dengan privacy, work hours, dan juga memonitoring bagaimana si pekerja berkomunikasi di luar sana untuk memastikan image perusahaan atau nama baik perusahaan tetap terjaga, dan using company equipment. Dan ini mungkin sering terjadi ya, karena mungkin pekerja memanfaatkan fasilitas kantor untuk melakukan ataupun mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan mereka di situ, sehingga hal-hal ini menjadi isu dari penggunaan teknologi di lingkungan pekerjaan. Dan saya pikir itu untuk dua hal tadi, mengenai draft testing dan juga penggunaan teknologi di lingkungan pekerjaan. Terima kasih.